Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Hidayatullah dari kelas B dengan NIM 24650064. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari manajemen integrasi proyek. Oke, lanjut ke tujuannya. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami proses-proses yang dibutuhkan dalam mengintegrasikan proyek. Kemudian yang kedua, memahami isi proyek charter dan cara membuat proyek charter. Ketiga, mengenal tools dan teknik-teknik yang digunakan dalam manajemen integrasi proyek. Keempat, memahami pentingnya melakukan stakeholders analysis. Dan lanjut ke slide berikutnya, yaitu manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, untuk memastikan kesatuan dan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Ini merupakan inti dari manajemen proyek karena menggabungkan semua pengetahuan, proses, dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa penting? Karena yang pertama, menghindari kerja silo, yaitu setiap bidang manajemen proyek seperti jadwal, anggaran, atau risiko tidak berdiri sendiri. Keputusan di satu area akan memengaruhi area lain. Dan yang kedua, memastikan alignment atau semua bagian proyek harus sejalan dengan tujuan bisnis dan rencana proyek. Dan yang ketiga, mengelola trade-off. Contohnya, jika jadwal dipercepat, mungkin butuh tambahan biaya atau mengurangi ruang lingkup. Kemudian ada single point of coordination. Biasanya project manager bertanggung jawab atas integrasi ini. Lanjut di manajemen integrasi proyek adalah keterampilan terpenting seorang project manager, karena yang pertama menjabatani semua elemen proyek. Kedua, menjaga keseimbangan antar tuntutan yang bersaing. Ketiga, memastikan penyampaian nilai yang diharapkan stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi, di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri, leading to deals, cost overrun, and failure. Kunci utama keberhasilan proyek, manajemen integrasi proyek yang baik. Pertama, perancangan proyek yang komprehensif dan terintegrasi, menggabungkan semua elemen perencanaan seperti ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, risiko, dan lain-lain ke dalam satu rencana proyek yang koheran. Memastikan semua rencana saling selaras dan tidak bertentangan sehingga tujuan proyek tercapai secara efektif. Kemudian di pengelolaan perubahan yang terstruktur, memiliki proses yang jelas untuk menangani perubahan permintaan, ruang lingkup, atau rencana proyek. Memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya secara holistik terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan risiko sebelum disetujui. Lanjut di koordinasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak, menyelaraskan berbagai tim, pemangku kepentingan dan proses agar bekerja menuju tujuan yang sama. Memastikan informasi mengalir dengan baik untuk menghindari miskomunikasi, konflik, atau pekerjaan yang tumpang tindih. Monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Melakukan pelacakan dan pengukuran kinerja proyek secara terintegrasi bukan hanya dari satu aspek. Mengambil tindakan korektif atau penyesuaian yang mempertimbangkan dampak ke seluruh area proyek untuk menjaga keselarasan dengan tujuan awal.
Dan lanjut di framework for project integration management. Ini seperti ini gambarnya. Oke, lanjut di proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama, membangun proyek karakter. Apa dokumen formal yang mengesahkan proyek, memberikan wewenang pada manajer proyek, dan menyatakan tujuan serta pemangku kepentingan utama. Tujuan integrasi menjadi dasar pemersatu yang dirujuk oleh semua proses lainnya. Semua keputusan dan rencana harus selaras dengan charter. 2. Membangun preliminary scope statement. Apa penjabaran awal dari lingkup proyek, fitur utama dan batasan-batasannya. Tujuan integrasinya yaitu memberikan gambaran umum awal yang digunakan untuk perencanaan lebih detail, menjabatani ide dalam charter dengan rencana detail. Dan 3. Membangun project management plan. Apa dokumen utama yang mengintegrasikan semua rencana subsidiary atau rencana lingkup, jadwal, biaya, kualitas, risiko, sumber daya, dan komunikasi. Proses utama dalam manajemen integrasi proyek yaitu yang keempat, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Apa memimpin tim untuk menjalankan pekerjaan sesuai rencana, mengelola sumber daya, dan menghasilkan deliverable. Tujuan integrasinya mengkoordinasikan orang dan sumber daya untuk mewujudkan rencana yang terintegrasi menjadi hasil nyata. Dan yang kelima, monitoring dan controlling proyek. Apa? Melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek untuk memenuhi tujuan kinerja. Tujuannya melihat proyek secara holistik, tidak hanya memantau jadwal atau biaya sendiri, tetapi melihat dampak satu aspek terhadap aspek lain. Contohnya, keterlambatan berdampak pada biaya dan risiko. Yang keenam, melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Proses terstruktur untuk meninjau, menyetujui atau menolak, dan mengimplementasikan perubahan. Tujuannya kunci menjaga integrasi proyek, memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya terhadap seluruh aspek proyek, lingkup, waktu, biaya, kualitas, risiko, dan lain-lain, sebelum disetujui. Yang ketujuh, menutup proyek. Menyelesaikan semua aktivitas untuk menutup proyek atau fase secara formal, termasuk searah, terima hasil, dokumentasi, dan pelajaran yang dipetik. Tujuannya menyatukan semua informasi akhir, memastikan semua pekerjaan selesai, dokumentasi diarsipkan, dan pembelajaran didokumentasikan untuk kebermanfaatan proyek masa depan. Membangun Project Charter. Project Charter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Keberadaan Project Charter dapat digunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Inputan yang dibutuhkan dalam membangun Project Charter antara lain kontrak proyek, statement of work, atau menggambarkan produk service yang harus dibuat, enterprise, environmental factors, struktur organisasi, budaya organisasi tersebut, dan organization process, aset, aturan yang berlaku, prosedur, dan sistem keuangan. Informasi yang terkandung dalam Project Charter: nama proyek, masa berlaku, nama manajer proyek beserta informasinya, ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget proyek, gambaran singkatan mengenai tujuan proyek termasuk kebutuhan bisnis, dan justifikasi lainnya. Ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, tanda tangan key project stakeholders. Yang terakhir, kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholder. Membangun project preliminary scope.
Scoping statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasi pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Preliminary scoping statement adalah scoping statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Informasi yang terkandung dalam preliminary scoping statement antara lain tujuan proyek, deskripsi, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan terhadap proyek, struktur organisasi, risiko, jadwal, dan gambaran awal biaya. Kemudian membangun project management plan. Project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Tujuan utamanya adalah memberikan tuntunan dalam eksekusi proyek. Project management plan dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Kemudian ada kinerja proyek yang harus diukur berdasarkan baseline plan. Atribut project plan. Project plan atau rencana proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Atribut utamanya adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah project plan bukan sekedar ganti card atau daftar tugas. Ia adalah paket dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Kekuatan rencana terletak pada kelengkapan, realisme, dan kejelasannya, serta pada komitmen yang diperoleh melalui persetujuan formal. Atribut-atribut ini memastikan bahwa rencana dapat berfungsi sebagai peta jalan yang dapat diandalkan untuk menavigasi ketidakpastian proyek dan mengarahkan semua upaya menuju penyelesaian yang sukses. Atribut project plan. Yang pertama, lengkap dan komprehensif. Mencakup semua aspek proyek, yaitu lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, risiko, komunikasi, dan pengadaan. Yang kedua, konsisten, terintegrasi. Semua bagian rencana saling selaras dan tidak bertentangan. Yang ketiga, dapat diukur dan dapat dilacak. Memiliki baseline yang jelas untuk lingkup, jadwal, dan biaya sebagai acuan pengukuran. Realistis dan dapat dicapai berdasarkan pada estimasi yang masuk akal dan mempertimbangkan kendala serta kapabilitas. Yang kelima, disetujui secara formal. Memiliki persetujuan resmi dari sponsor dan stakeholder, kunci sebagai bentuk komitmen. Keenam, fleksibel dan dapat beradaptasi. Memiliki mekanisme untuk mengakomodasi perubahan yang disetujui. Ketujuh, dikomunikasikan dengan jelas, terdokumentasi dengan format yang mudah dipahami dan diakses oleh semua pihak yang terkait. Yang kedelapan, berfokus pada hasil, deliverable oriented, atau struktur berpusat pada deliverable yang mengalir dari work breakdown structure atau WBS. Kemudian yang kesembilan, membuat asumsi dan kendala, mendokumentasikan asumsi perencanaan dan kendala pembatasan secara eksplisit. Kesepuluh, terkait dengan strategi organisasi, menghubungkan tujuan proyek dengan tujuan strategi bisnis yang lebih luas. Kemudian slide berikutnya masuk ke elemen-elemen umum dalam project plans. Yang pertama, gambaran umum mengenai proyek. Kemudian lanjut deskripsi bagaimana proyek diorganisir. Lanjut manajemen dan proses teknis yang digunakan dalam proyek. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek. Dan masuk di sampel outline for
a Software Project Management Plan atau SPMP. Seperti ini gambarnya. Kemudian lanjut di manfaat penggunaan standar ini. Yang pertama ada konsistensi. Format seragam memudahkan pembacaan dan pemahaman oleh semua stakeholder. Kelengkapan. Yang kedua, kelengkapan. Memastikan semua aspek penting proyek telah dipertimbangkan dan didokumentasikan. Ketiga, komunikasi menjadi dokumen referensi utama yang menyelaraskan ekspektasi tim, manajemen, dan klien. 4. Dasar kontrol. Memberikan baseline untuk memantau kemajuan, mengelola perubahan, dan mengevaluasi kinerja. Yang kelima, akuntabilitas. Jelas mendefinisikan tanggung jawab, sumber daya, dan jadwal. Kemudian masuk ke contoh penerapan. Untuk proyek pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web, yaitu introduction. Tujuannya otomatisasi presensi deliverables, ada aplikasi web, database, laporan bulanan. Kemudian project organization, model proses. Agile Scrum, struktur tim terdiri dari 1 project owner, 1 Scrum Master, dan 4 developer. Kemudian ada managerial proses, prioritas, kualitas kode, dan risiko utama, yaitu keterlambatan integrasi dengan payroll atau mekanisme kontrol seperti sprint review harian. Kemudian di technical process, itu dokumentasi API spec dengan Open API. Kemudian di work packages, schedule, and budget atau WBS. 6 work packages, analisis UI, UX, backend, testing, deployment, dan training. Jadwalnya 4 bulan, anggarannya 800 juta. Standar ini masih relevan sebagai template dasar, meskipun dalam praktek Agile, detailnya mungkin lebih dinamis dan terdokumentasi dalam bentuk produk, backlog, dan sprint plan yang lebih fleksibel. What do winners do? Nah, mungkin ini saran dari kita. Lanjut saja ke slide berikutnya. Ada stakeholders analysis. Stakeholders analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi nilai dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu proyek, keputusan, atau inisiatif. Analisis ini membantu memahami kebutuhan, ekspektasi, dan tingkat pengaruh stakeholder untuk mengembangkan strategi keterlibatan yang efektif. Dokumen stakeholder analysis merupakan dokumen yang penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama dan organisasi stakeholder, peranannya dalam proyek, fakta-fakta unik mengenai stakeholder, level keterlibatannya dan ketertarikannya akan proyek, kemudian saran-saran untuk menjaga relasi dan stakeholder. Tujuan stakeholder analysis yang pertama mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proyek. Yang kedua, memahami persepsi, kepentingan, dan pengaruh masing-masing stakeholder. Memprediksi respon stakeholder terhadap proyek atau perubahan. Mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat. Mengelola konflik dan risiko yang mungkin timbul dari stakeholder. Mengoptimalkan dukungan dan meminimalkan perlawanan. Manfaat stakeholder analysis: meningkatkan kesuksesan proyek melalui dukungan stakeholder, kemudian mengurangi risiko konflik dan penolakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk komunikasi engagement, meningkatkan pengambilan keputusan dengan memahami berbagai perspektif, membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder kunci.
Terakhir, mengantisipasi dan mengelola resistensi terhadap perubahan. Proses stakeholder analysis. Ada 4 tahap utama. Yang pertama, tahap 1, identifikasi stakeholder, yaitu ada aktivitas teknik. Membuat daftar lengkap semua pihak yang terlibat atau terdampak. Kemudian ada brainstorming dengan tim proyek, dan review dokumen organisasi dan struktur, dan analisis rantai nilai atau value chain, wawancara dengan sponsor dan manajemen, dan analisis dokumen proyek serupa sebelumnya. Contoh stakeholder proyek IT. Pertama, internal, meliputi sponsor, manajemen, tim proyek, unsur departemen IT, HR, dan finance. Kemudian ada eksternal, yaitu pelanggan, vendor, regulator, komunitas, media, dan pesaing. Kemudian masuk ke tahap 2, ada analisis dan pemetaan stakeholder. Menganalisis berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu tingkat pengaruh atau power. Kemampuan stakeholder untuk memengaruhi proyek. Contohnya, sponsor memiliki power tinggi, user bisa memiliki power rendah. Kemudian tingkat kepentingan, interest. Seberapa besar stakeholder peduli atau tidak pedulinya terhadap proyek. Contohnya, end user memiliki interest tinggi, departemen lain mungkin interestnya rendah. Proses stakeholder analisis yang ke tahap 3, yaitu penilaian dan prioritas. Pertama, faktor yang dianalisis. Kedua, dampaknya. Ketiga, dukungan. Keempat, kebutuhan. Kelima, komunikasi. Keenam, resiko. Dan ada tools analisis tambahan. Silence model, stakeholders CAP, stakeholder influence matrix. Lanjut ke tahap 4, pengembangan strategi keterlibatan. Mengembangkan rencana tindakan untuk setiap kategori stakeholder. High power, high interest, atau manage closely. Yang pertama ada strategi atau keterlibatan intensi komunikasi yang sering. Contohnya sponsor, key user, libatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada high power. Strateginya jaga kekuasaan komunikasi cukup untuk memastikan dukungan. Contohnya direktur keuangan, update berkala, pastikan kebutuhan terpenuhi. Lanjut ada low power. Strateginya informasikan perkembangan, dengarkan masukan. Contohnya end user, newsletter, demo regular, dan feedback session. Dan ada low power, low interest. Strateginya minimal effort, pantau perubahan posisi. Contohnya departemen lain yang tidak langsung terdampak. Dan ini contoh dari stakeholder analysis. Lanjut di eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi eksekusi proyek, karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek dihasilkan. Kepemimpinan dalam proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, mengaruhi, memandu, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif, meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Berbeda dengan manajemen yang berfokus pada proses, sistem, dan kontrol, kepemimpinan proyek berfokus pada orang, visi, dan adaptasi. Ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif. Pertama, visionary dan strategic thinking. Mampu menciptakan dan mengomunikasikan visi yang jelas tentang keberhasilan proyek, menyelaraskan tujuan proyek dengan strategi organisasi yang lebih besar,
Contohnya, seorang project leader tidak hanya mengatakan kita harus menyelesaikan sistem pada Desember, tetapi menjelaskan mengapa sistem ini penting bagi masa depan perusahaan. Yang kedua, emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada self awareness atau mengenali kekuatan, kelemahan, dan dampak emosi diri sendiri terhadap tim. Dan ada empati, memahami perasaan, motivasi, dan tekanan yang dihadapi anggota tim. Relationship management, membangun dan memelihara hubungan positif dengan stakeholder. Contohnya, mengetahui kapan tim butuh dorongan, motivasi, versus kapan butuh tekanan, deadline. Ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif. Lanjut yang ketiga, adaptif dan resilient leadership. Fleksibel dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, tahan banting di bawah tekanan, mampu tetap tenang dalam krisis. Contohnya ketika requirement berubah mendadak. Leader tidak panik tetapi cepat merestrukturisasi prioritas. 4. Servant leadership. Fokus melayani tim daripada dilayani. Memberdayakan tim dengan memberikan alat, sumber daya, dan otoritas yang diperlukan. Menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas tim. Contohnya Scrum Master dalam metodologi Agile yang bertugas melayani tim, bukan memerintah. Yang kelima, decisif yet kolaboratif. Berani mengambil keputusan tepat waktu meski dengan informasi tidak lengkap. Melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan ketika memungkinkan. Contohnya memutuskan untuk mengubah teknologi stack setelah berkonsultasi dengan tim teknis. Kemudian masuk di keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek adalah fase di mana rencana diwujudkan menjadi hasil nyata. Yang kemudian ada keterampilan kepemimpinan interpersonal atau soft skill. Kelompok ini adalah fondasi hubungan manusia dalam proyek. Keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan manajemen konflik sangat penting untuk memotivasi tim, mengelola harapan stakeholder, dan menciptakan lingkungan kerja kolaboratif. Kemudian ada keterampilan operasional dan teknis, hard skill. Ini adalah keterampilan dalam operasional alat teknis untuk menggerakkan proyek. Keterampilan seperti perencanaan detail, manajemen anggaran, pengendalian kualitas, dan pelacakan risiko diperlukan untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Keterampilan ini memastikan pekerjaan dijalankan secara efisien, sesuai jadwal, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian keterampilan kognitif dan strategis. Keterampilan ini adalah cara kemampuan berpikir yang menghubungkan aspek manusia dan teknis. Pemecahan masalah, pengambilan keputusan, adaptabilitas, dan kemampuan menjaga fokus memungkinkan manajemen proyek untuk menghadapi ketidakpastian. Dan ada keterampilan kepemimpinan dan interpersonal soft skill. Kepemimpinan dan motivasi, mampu menginspirasi, membangun visi. Yang kedua, komunikasi efektif dan transparan, presentasi yang jelas, komunikasi tatap muka, penulisan dokumentasi, laporan, dan email yang tidak ambigu. Yang ketiga, manajemen konflik dan negosiasi. Kita menyelesaikan konflik antar tim secara konstruktif, menegosiasikan deadline, ruang lingkup, dan sumber daya. Keempat, kecerdasan emosional, Q. Mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan tim, responsif terhadap tekanan dan dinamika tim. 5. Keterampilan influencing tanpa otoritas formal. Kemudian masuk di monitoring dan controlling proyek. Termasuk di dalamnya mengukur dan menyebarkan informasi kinerja proyek.
yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, dan expert judgment dan earned value management. Output penting dari proses ini adalah rekomendasi tindakan korektif atau preventif. Koreksi dalam rangka meningkatkan kinerja proyek. Preventif dalam rangka meredukasi probabilitas konsekuensi negatif yang berkaitan dengan risiko proyek. Kemudian ada kontrol perubahan dalam proyek IT. Pertama, linear dan sekuensial. Perubahan hanya dipertimbangkan di akhir fase atau melalui fase perubahan terpisah. Kedua, formalitas tinggi. Birokrasi berat membutuhkan banyak tanda tangan dan persetujuan. Ketiga, perlawanan terhadap perubahan dianggap sebagai kegagalan dalam perencanaan. Keempat, dokumentasi berlebihan. Setiap perubahan yang memerlukan dokumentasi lengkap yang memakan waktu. Kontrol perubahan dalam proyek IT. Pandangan lama. Tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Masalahnya, stakeholders jarang sekali menyetujui batasan proyek di awal, serta waktu dan estimasi biaya seringkali tidak akurat. Pandangan modern. Manajemen proyek adalah proses komunikasi data negosiasi yang konstan. Solusinya, perubahan seringkali memberikan keuntungan dan tim proyek harus membuat rencana mengakomodasi perubahan tersebut. Contohnya pembelanjaan hardware komputer. Sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, dan mengkomunikasikan perubahan dalam proyek. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua perubahan dianalisis secara menyeluruh sebelum implementasi, sehingga tidak mengganggu integritas tujuan proyek. Komponen utamanya yaitu ada yang pertama prosedur dan alur kerja, proses pengajuan, alur persetujuan, dan eskalasi. Yang kedua otorisasi dan tanggung jawab, delegasi wewenang, peran dan tanggung jawab. Dan masuk di Change Control Board, kelompok resmi atau formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CCB harus memberikan guideline untuk mempersiapkan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Anggota CCB biasanya terdiri atas stakeholders dari keseluruhan organisasi. Masalah yang dihadapi CCB jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu rapat yang panjang. Padahal proyek harus terus berjalan karena dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Proses siklus kontrol perubahan standar. Fase yang pertama identifikasi dan pengalihan. Terdiri dari aktivitas, output, dan contohnya. Tambahkan fitur login dengan biometrik karena permintaan keamanan. Fase 2, analisis dan evaluasi. Terdiri dari aktivitas, lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan risiko. Outputnya, impact analysis report. Fase yang ketiga, keputusan dan persetujuan. Terdiri dari aktivitas dan kriteria keputusan. Fase yang keempat, perencanaan dan implementasi. Aktivitas, rencana implementasi detail jika disetujui.
Yang pertama, update rencana proyek, alokasi sumber daya, jadwal implementasi, dan komunikasi ke stakeholder. Output, update project plan, task assignment. Fase 5, verifikasi dan penutupan. Aktivitas validasi bahwa perubahan berhasil diimplementasi. Testing dan verifikasi. Konfirmasi stakeholder. Update dokumentasi. Kemudian outputnya verified change, update baseline, lessons learned. Jenis-jenis perubahan yang dikelola. Pertama, perubahan lingkup atau scope change. Yang kedua, perubahan jadwal. Ketiga, perubahan biaya. 4, perubahan kualitas. 5, perubahan teknis. 6, perubahan proses. Level sistem kontrol perubahan. Level yang pertama, emergency change. Karakteristik atau critical time sensitif untuk masalah production. Kemudian ada proses, fast track, approval, ekspeditif. Contohnya perbaikan bug kritis di sistem live. Level kedua, standard change. Karakteristik rutin risiko rendah telah diprediksi. Prosesnya template, approval terdelegasi. Contohnya update software minor dan penambahan user. Level 3, normal change atau karakteristik non-rutin sehingga risiko sedang tinggi. Dan prosesnya full CCB review, analisis lengkap. Contoh perubahannya yaitu arsitektur integrasi sistem baru. Contoh studi kasus sistem e-commerce. Pertama, skenario perubahan kontrol untuk menambahkan pembayaran via kris. Proses sistem kontrol perubahan dan pengajuan oleh produk manager. Dan terakhir, analisis tim. Lanjut CCB review, implementasi dan verifikasi. Manajemen konfigurasi, cara menjamin bahwa deskripsi dari produk yang dihasilkan sudah benar dan lengkap. Berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik produk berdasarkan fungsional dan desain fisik produk yang dimaksud. Spesialis manajemen konfigurasi bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan, serta mengaudit produk-produk dalam rangka memverifikasi kesesuaiannya dengan requirements. Saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan. Pandanglah manajemen proyek sebagai sebuah proses komunikasi dan negosiasi konstan. Rencanakan menghadapi perubahan. Bentuklah sistem kontrol. Manfaatkan manajemen konfigurasi. Definisikan prosedur agar pengembalian keputusan akan perubahan yang kecil dapat dilakukan dengan segera. Gunakan laporan lisan dan tulisan untuk mengidentifikasi dan mengelola perubahan. Gunakan manajemen proyek dan perangkat lunak untuk memudahkan mengelola dan mengkomunikasikan perubahan. Kemudian ada transparansi, komunikasi proaktif, prioritasi, dokumentasi lengkap, dan fleksibilitas. Lanjut, bypass proses atau perubahan tanpa melalui sistem formal. Analisis paralis, terlalu lama menganalisis perubahan kecil. CCB bottleneck, semua perubahan menunggu meeting bulanan. For communication, stakeholder tidak tahu status perubahan. No learning, tidak mengevaluasi efektivitas sistem. Penutup proyek. Hal yang harus dilakukan mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek tuntas atau tidak pada orang yang tepat. Output utama dari
penutupan proyek. Yang pertama, prosedur administratif penutupan, prosedur penutup kontrak, produk akhir, organization, proses, aset, update. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.